Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Kita tiba di 1 Tawarikh pasal yang ke-7. Ibu bapak saudara semuanya, kalau kita tidak mendisiplin diri membaca Alkitab secara runtut dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dari satu pasal ke pasal berikutnya, maka kemungkinan besar di pasal 7 di 1 Tawarikh ini kita akan loncati. Kenapa? Kemungkinan besar Anda berpikir ini tidak menarik sama sekali. Saya juga tidak tahu berkat apa yang saya dapatkan di pasal yang ke-7 ini. Sebab memang di pasal yang ke-7 ini merupakan catatan sejarah suku-suku Israel yang lain. Silsilahnya, nama-nama yang sangat-sangat tidak populer bagi kita. Coba kita ambil beberapa contoh. Kalau Anda baca ayat yang pertama dari 1 Tawarikh pasal yang ke-7, anak-anak Isyakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, 4 orang. Anak-anak Tola ialah Usi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam, dan Samuel, kepala-kepala Pua, keturunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan dalam jumlahnya di zaman Daud dan seterusnya. Anda loncat sekarang menuju ke anak-anak Benyamin, ayat yang ke-6. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, dan Yediel, 3 orang. Anak-anak Bela ialah Esbon, Usi, Uziel, Yerimot, dan Iri, dan seterusnya. Lalu kemudian loncat lagi di ayat yang ke-13. Anak-anak Naftali, Yahsiel, Guni, Yeser, Salum. Lalu kemudian ayat yang ke-14, keturunan Manasya ialah, dan seterusnya. Isinya hanya daftar nama-nama anak daripada suku Isakar, Benyamin, Naftali, Asher, Manasye, Efraim yang sama sekali tidak populer. Lalu kemudian diakhiri di ayat yang terakhir, di ayat 40 di pasal ini selesai begitu saja. Jadi kalau kita tidak mendisiplin diri membaca Alkitab secara runtut, menggalinya pelan-pelan, ya kita tidak akan mendapatkan berkat di situ. Kita akan cenderung membaca sambil lalu, kalau perlu bahkan kita baca kilat, baca cepat, lalu kita lompati begitu aja karena tidak menarik. Padahal ibu bapak saudara semuanya, kenapa ini ditulis? Ada message yang sebetulnya kita bisa dapatkan di pasal yang ke-7 ini. Sekalipun nama-nama yang ditulis ini tidak menonjol, kiprahnya seperti apa juga tidak menonjol untuk diceritakan. Tetapi toh sejarah bangsa Israel tidak bisa dipisahkan daripada nama-nama yang tertulis ini. Bayangkan kalau nama-nama itu berhenti sampai di situ, maka keturunan Israel pun akan berhenti di situ juga. Artinya tidak lagi utuh menjadi bangsa Israel. Kadangkala dalam hidup ini kita menjumpai kenyataan seperti itu. Bagi kita itu orang biasa. Bagi kita itu orang yang tidak menonjol. Dan benar, gereja di dalamnya ada orang yang menonjol, tapi ada juga orang yang begitu biasa dan tidak menonjol. Dalam perusahaan ada karyawan yang menonjol, ada juga karyawan yang hanya melakukan bagian-bagian yang sederhana, yang sama sekali tidak menonjol. Dalam kehidupan kita ini ada orang yang menonjol, tapi ada orang yang biasa-biasa saja. Yang menonjol memang kadangkala patut diacungi jempol, tetapi orang-orang biasa ini pun adalah orang-orang yang tidak kalah pentingnya sebetulnya. Hanya saja seringkali kita tidak memberikan apresiasi tentang orang-orang yang dalam tanda kutip tidak menonjol ini. Tubuh kita juga sama. Mata dianggap menonjol, penting. Telinga dianggap menonjol, penting. Mulut dianggap menonjol, penting. Bahkan hidung pun kalau perlu benar-benar harus menonjol, harus mancung, penting. Tapi bagian anggota tubuh yang lain mungkin dianggap biasa saja. Alkitab berkata, bahkan kepada anggota tubuh yang tidak terhormat harusnya kita memberikan penghormatan lebih. Kenapa? Justru anggota tubuh ini yang menyempurnakannya. Mata penting, mulut penting, telinga penting, tetapi misalnya tidak ada anggota tubuh yang lain, maka juga mata tidak bisa berfungsi secara sempurna. Jadi dalam hidup ini, saudara-saudara, jangan mudah hanya terpesona dengan orang-orang yang hebat menonjol.
dan kita tidak menghormati, tidak menghargai orang-orang biasa. Memang setiap orang itu memiliki kapasitasnya masing-masing. Setiap orang mendapatkan kepercayaannya masing-masing. Ada yang memang dipercaya 5 talenta, ada yang dipercaya 2, dan jangan lupa ada yang dipercaya 1. Jadi yang mendapat kepercayaan 1 talenta pun itu sebetulnya bukan berarti mereka ini anak bawang, tidak penting, diabaikan, diremehkan, kaleng-kaleng apalagi. Tidak seperti itu. Memang kepercayaan Tuhan bagi tiap-tiap orang itu beda-beda. Hal pertama yang saya ingin bagikan, hargai setiap orang. Setiap orang patut dihargai secara sama. Kita berkata anggota tubuh yang kurang terhormat harusnya bahkan diberikan penghormatan istimewa. Hal yang kedua, jangan Anda berkecil hati kalau mungkin Anda hanya dipercaya 1 talenta dalam cerita perumpamaan tentang talenta. Jangan kecil hati kalau nama-nama Anda bahkan kurang populer, tidak terkenal. Jangan kecil hati oleh karena itu. Sebab Tuhan mengukur selalu dengan prinsip seperti ini. Yang dipercaya kecil, tanggung jawabnya juga sesuai dengan kapasitasnya. Yang dipercaya besar juga dituntut besar. Jangan lupakan hal itu. Maka seberapapun kepercayaan Tuhan kepada kita hari ini, kelolalah dengan sungguh-sungguh, kelolalah dengan penuh tanggung jawab. Dan yakinlah, sekalipun mungkin kita bukan siapa-siapa, tetapi tetap kita ini orang yang mempengaruhi juga jalannya sejarah. Saya mungkin dipercaya Tuhan mengembalakan jemaat yang kalau secara global dihitung mungkin jumlahnya tidaklah terlalu banyak. Tetapi saya tidak berkecil hati oleh karena hal itu. Sebab memang kalau memang Tuhan percayakan baru sekian, seberapapun jemaat yang saya layani, saya akan gembalakan sebaik mungkin. Saya akan peliharakan sebaik mungkin. Kalau memang Tuhan berikan kepercayaan kecil kepada saya, ya saya akan lakukan yang terbaik. Bukan berarti apa yang saya kerjakan sia-sia, karena hanya mengembalakan sedikit jemaat. Justru ketika saya melakukan dengan sungguh-sungguh, paling tidak yang sedikit ini, mereka terlayani dengan baik, mereka tergembalakan dengan baik, dan mereka dapat berkat, memiliki pertumbuhan rohani yang sehat. Buat saya itu cukup. Jadi saya punya mindset seperti itu. Kalau kita punya mindset seperti ini, kita tidak gampang galau. Kalau apa yang ada di tangan kita adalah hal kecil. Minimal kalau Anda tidak dikenal oleh dunia, Anda belum terkenal di Indonesia, bahkan Anda bukan siapa-siapa di kota Anda, paling tidak di keluarga Anda menjadi berkat di sana, Anda menjadi teladan di sana. Tidak menonjol, tetapi dampak yang Anda bagikan sungguh bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling Anda. Anda bisa menangkap dari pasal ini pesan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita semuanya. Tuhan memberkati.